Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dipahami bahwa nama Israel adalah nama lain dari salah seorang nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ya. Dan Nabi Yakub alaihissalam ini merupakan nabi yang memiliki ayah seorang nabi juga, yaitu Ishak alaihissalam, dan mempunyai kakek seorang nabi juga, yaitu ayahnya Ishak, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam ini ayah dari dua orang nabi, Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Bunyamin alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 anak laki-laki, dan semua anak-anaknya ini beranak pinak, Pak, berketurunan. Nah, mereka semua inilah yang disebut dengan Bani Yakub alias Bani Israel, begitu, ya. Nah, awal mulanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan istimewa kepada Bani Israel ini, diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 122. Allah berfirman, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian dari semua umat yang lain di alam ini. Jadi memang Allah Ta'ala pada awalnya itu memberi kedudukan istimewa kepada Bani Israel, sehingga dikatakan sebagai aku lebihkan kalian di atas segenap umat lain di alam ini. Dan bagaimana bentuknya Allah memuliakan, melebihkan, ya, mengistimewakan Bani Israel dari semua bangsa lain? Bentuknya adalah Bani Israel menerima utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah, yang jumlahnya lebih banyak dari bangsa lainnya menerima utusan Allah. Tidak ada bangsa di muka bumi ini yang kedapatan Rasul Allah lebih banyak dari Bani Israel, ya. Jadi ini bentuk Allah memuliakan Bani Israel, ya. Nah, cuman yang jadi masalah, Bani Israel ini tidak pandai mensyukuri nikmat. Kan tadi Allah memerintahkan, ya, ya Bani Israel adhkuru ni'mati, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian, ya. Nah, kalau seandainya seseorang mendapat nikmat dari Allah, mestinya bagaimana? Apa yang dia lakukan? Bersyukur, ya. Dan itu sampai ada ayatnya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan nikmat yang kuberikan kepada kalian, niscaya aku tambah. Jadi kalau seorang hamba, ya, itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, akan ditambah sama Allah nikmat itu. Nah, itu janji Allah. Dan pertanyaan selanjutnya tentunya, apa sih yang dimaksud mensyukuri nikmat? Nah, ulama merumuskan diantara makna dari mensyukuri nikmat itu adalah isti'malun ni'mah fit ta'ah li ziyadatin ni'mah. Itu kira-kira definisi ulama, yang artinya memanfaatkan atau menggunakan suatu nikmat yang datang dari Allah dalam ketaatan sehingga nikmat itu berkembang, bertambah. Nah, itu yang namanya mensyukuri nikmat, ya. Nikmat apapun yang kita terima dari Allah, kalau kita menggunakannya di jalan ketaatan, maka nikmat itu akan berkembang biak, akan bertambah lagi, nikmat lagi, begitu, ya. Tapi sebaliknya dalam ayat itu juga, surat Ibrahim ayat 7, apa kata Allah lanjutannya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufuri nikmat yang kuberikan pada kalian, maka sungguh azabku sangat pedih. Artinya apa? Allah murka kalau ada hamba Allah menerima nikmat dari Allah, bukannya disyukuri tapi dikufuri, gitu ya.
Dikufuri itu banyak maknanya. Termasuk dikufuri adalah nggak mau mengaku kalau itu datang dari Allah. Ya, kayak si siapa tuh? Qarun ya. Qarun itu kan dia nggak mensyukuri nikmat Allah, dia dikasih kelapangan rizki, ya kan? Dia malah mengatakan apa? Ini semua aku hasilkan, aku dapatkan karena kepandaian diriku. Nah, gitu. Dia merasa ini nikmat bukan dari Allah, tapi dari hebatnya diri dia bisa nyari harta begitu. Padahal kan nggak ada satupun nikmat yang kita terima kecuali datang dari Allah. Semua apapun nikmat yang kita dapatkan harus kita acknowledge, kita akui ini datang dari Allah, bukan karena kehebatan diri kita. Ya, bukan saja itu, bentuk kufur nikmat adalah nikmat yang datang dari Allah itu digunakan dalam kemaksiatan. Nah, itu namanya juga kufur nikmat. Nah, jadi Bani Israel ini dimuliakan Allah, diistimewakan Allah dengan dikirim Rasul yang begitu banyak, lebih banyak dari bangsa manapun yang telah menerima Rasul dari Allah. Nah, akhirnya sama Allah Ta'ala, ya, bukan akhirnya sih, lanjutannya ya, itu disebutkan sama Allah di surat Al-Ma'idah ayat 70. Allah berfirman, laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Jadi banyak rasul diutus Allah kepada Bani Israel. Nah, terus apa kata Allah lanjutannya? Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Tetapi setiap kali datang seorang rasul kepada Bani Israel dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan selera mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, apa yang mereka lakukan? Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian rasul-rasul itu didustakan, ya, dan sebagian lagi bahkan dibunuh. Ya, bayangkan betapa nggak kurang ajarnya nih, ya, si Bani Israel ini. Jadi Rasul itu kan diutus Allah untuk didengar, ditaati, kan begitu. Tapi mereka tidak. Rasul datang membawa pesan-pesan dari Allah, nggak dia rasa cocok dengan seleranya, oh ditolak, didustakan, begitu. Ya. Makanya Bani Israel ini terkenal dengan suatu semboyan yang mirip dengan semboyan kita orang beriman, tapi beda sedikit. Cuman maknanya bertentangan 180 derajat. Jadi kalau kita orang beriman kaum muslimin, lihat slide ke berapa ini? Slide keempat, coba terus satu lagi, terus ya ini nih, ya yang ini, ya kita sampai di sini. Nah, jadi kalau kita orang beriman, kita punya ungkapan, slogan, semboyan. Apa semboyan kita? Sami'na wa ata'na, ya kan? Itu ungkapan orang beriman begitu. Dan artinya apa? Kami dengar dan kami taati. Maksudnya dengar siapa? Ya dengar Allah. Apa kata Allah? Kami dengar wahai Allah, kami taati. Makanya orang beriman itu kalau mendengar ayat Al-Quran, kita harus simak, karena kita sedang mendengar kalam Allah, ucapan-ucapan Allah, kan? Nah, setiap ucapan Allah itu kita dengar, kita taati. Termasuk juga setiap kita dengar Rasul Allah Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu, kita dengar, kita taati. Makanya bagi kita ini harga mati nih, dengerin ayat Allah, dengerin hadis Nabi, dengar taat, kan begitu sikap kita. Nah, kalau Bani Israel itu mereka punya slogan, semboyan, mirip bunyinya dengan ucapan kita, tapi maknanya 180 derajat berbeda, bertentangan bahkan. Kalau mereka ucapannya adalah sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami durhaka, kami tolak, kami ingkari, begitu. Jadi terang-terangan begitu. Apa kata Allah didengar tapi ditolak, apa kata Nabi didengar tapi ditolak, begitu, didurhakai. Ya, contohnya adalah kasus setelah Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kita semua tahu kisahnya, ya kan, yang menyeberangi Laut Merah itu, ya. Nah, jadi setelah sampai di seberang, sampai di Gurun Sinai, itu nyebrangin Laut Merah itu dari Mesir ke Gurun Sinai itu. Mereka nengok ke belakang, mereka lihat, wah, Fir'aun dan bala tentaranya ngejar terus, memanfaatkan celah yang ada di antara dua arus
Laut Merah yang sudah dibelah sama Allah Ta'ala, yang tadinya mereka jadikan tempat jalur mereka lari kan, mengungsi lari gitu. Nah ini dimanfaatkan sama mereka, ketakutan. Tapi dengan izin Allah, justru ketika Firaun dan seluruh bala tentara yang ada di dalam Laut Merah, di belahan itu ditutup sama Allah sehingga mereka semua mati tenggelam, kan begitu. Berarti kan ini nikmat dari Allah kan, ditolong sama Allah. Dan itu diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, wahai Bani Israel, ingatlah ketika Allah telah menolong kalian, menyelamatkan kalian dari Firaun dan kekejamannya, begitu. Nah akhirnya sama Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini diajak jalan terus di Gurun Sinai ini. Sampai mana? Sampai perbatasan dengan wilayah Syam, wilayah Palestina ya. Kalau sekarang tuh perbatasan Rafah lah kira-kira gitu. Itu perbatasan membelah antara Gurun Sinai dengan Palestina kan. Nah, dan Nabi Musa alaihissalam bilang, ayo kita masuk ke negeri nenek moyang kita ya, karena Nabi Yakub alaihissalam dulu tinggalnya di Palestina. Jadi mau kembali lagi nih, pulang kampung ceritanya gitu. Apa jawaban Bani Israel diajak sama Nabi Musa demikian? Jawaban mereka adalah, wahai Musa, nggak mungkin kami bisa masuk ke negeri itu, karena di situ penduduknya kauman jabbarin, kaum yang galak-galak, badan mereka gede-gede, gimana kita bisa melawan mereka? Ya, jadi intinya adalah gampang nyerah gitu, ya, gampang putus asa, ya. Bahkan ada yang sampai ngomong gini, wahai Musa, kamu aja masuk sendirian atau berdua dengan Tuhanmu, kalian berperang berdua lawan mereka, nanti kami nunggu di sini hasilnya. Itu bayangkan, Nabi digituin, itu, ya. Emang ngeyel banget gitu Bani Israel nih. Termasuk contoh yang lain, Bani Israel itu ada yang tinggal di tepi pantai, ya, desa para nelayan, Bani Israel semua nih. Nah mereka mata pencahariannya nangkep ikan, ya. Terus suatu ketika Nabi yang ada di tengah-tengah mereka menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Apa pesannya? Allah berpesan, silahkan kalian menangkap ikan di hari apapun asalkan jangan di hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari dimana mereka harus di rumah, stay at home, ibadah, begitu, hari Sabat istilahnya, ya. Semenjak peraturan itu datang, justru ikan itu muncul ke permukaan air laut hari Sabtu, gitu ya. Dalam bahasa Al-Qurannya syur'an, itu ada di surat Al-A'raf itu. Syur'an itu artinya apa? Mejeng gitu, ikannya mejeng ya, hari Sabtu ke permukaan air laut. Nelayan ngelihat begitu ngiler, ya kan. Nah tapi kan mereka tahu ada larangan, nggak boleh nangkep ikan di hari Sabtu. Nah cuma mereka ngiler, akhirnya apa yang mereka kerjakan? Malam Sabtu gelar jala gitu. Kemudian hari Sabtunya nggak di rumah, nggak ibadah, tapi juga nggak nangkep ikan, cuma nontonin ikan masuk dalam jala gitu. Terus begitu hari Ahad pagi ditarik tuh, dicabut jalanya sebelum ikan pada keluar dari jalanya. Artinya mereka mensiasati kan hukum Allah, mereka siasati. Nah sehingga pecahlah masyarakat ini jadi 3 kelompok, Pak. Kelompok terbesar adalah kelompok nelayan yang mensiasati hukum tadi, ya. Kelompok yang sedikit adalah mereka yang nggak ikut-ikutan karena tahu itu salah gitu kan, tapi membiarkan aja gitu, jadi nonton aja gitu, nggak juga ngelarang gitu kan. Nah sementara ada lagi kelompok yang kecil, yang ketiga lagi yang kecil juga jumlahnya, mereka ini ngelarang, nahi mungkar gitu loh, ngasih tahu sama yang nangkep ikan ini nggak boleh ya, sekalipun kalian nggak nangkep di hari Sabtu, tapi pada hakikatnya kalian nangkep karena kalian ngegelar malam Sabtu gitu. Nah kelompok yang negur ini ditegur sama kelompok yang nggak ikut nangkep ikan tapi juga nggak negur. Mereka bilangnya apa? Udah ngapain kamu negor-negor mereka, ngapain kamu kasih tausiah sama orang-orang yang sudah maksiat itu, udah biar aja nanti diazab sama Allah di akhirat. Nah dijawab sama orang-orang yang pengen nahi mungkar ini, mereka bilang apa? Ya kami melakukan ini supaya kami nanti di hari berbangkit sudah terbebaskan dari dosa. Kalau Allah tanya kok dibiarkan mereka begitu, kami bilang kami udah tegur, kami udah kasih tahu. Atau yang kedua, syukur-syukur ada di antara mereka yang taubat, yang mau bertakwa gitu. Nah terus saja ini berjalan Pak, dari Sabtu ke Sabtu, Sabtu ke Sabtu, sampai, maaf slide-nya yang berikutnya, sampai kemudian turunlah ya surat Al-A'raf ayat 166. Apa kata Allah? Falamma atau an manuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina, ya. Maka dikutuk mereka, dirubah wujud mereka jadi kera sama Allah. Dan yang dirubah wujudnya yang dua kelompok ini, kelompok yang mensiasati hukum Allah, yang nangkep ikan, sama kelompok yang cuek aja, ya, ikut nangkep ikan sih enggak, tapi cuek bebek gitu sama yang nangkep. Nah, sedangkan yang kelompok yang nahi mungkar itu dibiarkan Allah tetap menjadi manusia, nggak dikutuk sama Allah, gitu, ya. Ini pelajarannya apa buat kita? Ini pelajarannya, kita ini nggak boleh cuek kalau ada kemaksiatan, kemungkaran terjadi di sekeliling kita. Kita harus ikut terlibat menegur, sekalipun teguran kita nggak berhasil nggak apa-apa, yang penting kita harus tegur. Karena kalau tidak, seandainya datang azab Allah, kita termasuk kena, karena kita biarkan. Makanya umat Islam ini ciri khasnya dikatakan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, karena kita punya yang namanya kebiasaan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, begitu. Nah, jadi dikutuk jadi kera, begitu. Bahkan di ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 60 itu ada yang dikutuk jadi kera dan ada yang dikutuk jadi babi, begitu, ya. Walaupun dalam kitab-kitab tafsir para ulama dikatakan bahwa mereka yang dikutuk jadi kera maupun babi itu tidak bereproduksi, ya, tidak berketurunan. Jadi sampai mati ya sudah punah gitu mereka, ya. Bahwa sekarang di zaman modern ini ada Yahudi yang bernama Charles Darwin ngaku-ngaku keturunan kera, ya urusan dia itu, ya. Ya, dia Yahudi itu, ya kan, barangkali dia bagian dari yang itu tadi, ya, nelayan-nelayan itu. Nah, anyway, ini kelakuan-kelakuan Bani Israel seperti ini, Pak, ngeyel, suka berdusta, ya kan, suka mengingkari mendustakan para nabi, bahkan membunuh para nabi, ya kan. Akhir-akhirnya sama Allah turunlah, maaf, ini belum sampai sini nih. Ya, masih di sini ya, ini. Akhirnya keluarlah surat Al-Maidah ayat 13. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi karena mereka melanggar janji, ya, Bani Israel nih, maka kami melaknat Bani Israel dan kami jadikan hati mereka keras membatu, ya. Nah, jadi Bani Israel bukan saja kemudian dilaknat sama Allah, tapi bahkan dicabut keistimewaannya, hilang keistimewaan, sudah nggak istimewa lagi. Jadi kalau sekarang ada orang-orang Yahudi di Israel sekarang yang ngomong bahwa we are the chosen nation, kami ini bangsa pilihan, atau dalam bahasa Arabnya Sya'bullah al-Mukhtar, bangsa pilihan Allah, gitu ya. Itu dulu, sekarang mah udah enggak, itu udah dicabut jauh-jauh hari sama Allah, dikutuk sama Allah, dijadikan hati mereka keras membatu. Dan satu kaum kalau sudah dikutuk sama Allah, hatinya keras membatu, apa yang terjadi pada diri dia? Yang terjadi adalah dia akan melihat segala sesuatu terbalik-balik, Pak. Apa yang Allah bilang benar, mereka bilang salah. Apa yang Allah bilang salah, mereka bilang benar. Allah bilang ini hak, mereka bilang ini batil. Allah bilang ini batil, mereka bilang ini hak. Apa yang Nabi Muhammad SAW katakan sebagai fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah umat manusia Bani Adam, yaitu Dajjal, justru bagi mereka Dajjal yang mereka nanti-nantikan sebagai apa? Sebagai the Messiah, Al-Masih, sang juru selamat, begitu, ya. Jadi semua dibalik-balik, Pak. Karena apa? Sudah dikutuk sama Allah, sudah jadi keras hatinya. Makanya kita orang beriman ini harus menjaga hati kita ini terpelihara menjadi hati yang lembut, yang lunak, supaya apa? Kalau dapat petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasul, nggak mental gitu loh. Petunjuk tuh nempel sama kita, ditampung sama kita, diterima sama kita. Nah, jadi Bani Israel ini akhirnya dikutuk sama Allah Ta'ala, dicabut keistimewaannya, dan tidak ada lagi yang namanya mereka menjadi bangsa pilihan, nggak ada. Bahkan mereka jadi bangsa yang terkutuk. Maka kalau hari ini seluruh dunia, atau katakanlah hampir seluruh dunia, berteriak-teriak mengatakan, "Hai Zionis, hentikan pembantaian kalian kepada penduduk Gaza," ya. Mereka dengan ringannya jawab apa? Kami nggak melakukan pembantaian, kami sedang membela diri. Nah, gitu, ya kan? Semua orang juga tahu ini pembantaian. Masa membela diri sampai anak kecil mesti dibunuh, sampai wanita mesti dibunuh, sampai rumah sakit mesti dihancurin, sampai masjid gereja dihancurin, sekolah dihancurin, ya kan? Nah, jadi mereka memang keras membatu hatinya, Pak. Dan akhirnya sama Allah Ta'ala, kita umat Islam ini, orang-orang beriman ini, diharuskan dalam sholat kita mengingat-ingat mereka.
Karena apa? Selanjutnya mereka dijuluki al-maghdubi alaihim. Next slide ya, slide berikutnya. Jadi mereka menjadi kumpulan orang-orang yang dimurkai Allah ya, dan ini diabadikan. Dan kita dalam sholat kita baik wajib maupun sunnah, kita membaca saat kita membaca surat apa? Al-Fatihah. Kan ada hadisnya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nggak ada sholat bagi orang yang nggak baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau sholat kita nggak ada surat Al-Fatihahnya, batal Pak, nggak sah sholat kita. Nah sedangkan dalam Al-Fatihah permintaan kita cuma satu dari 7 ayat itu, yang sifatnya permohonan hamba kepada Rabbnya cuma satu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa orang-orang itu yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus? Pertama, an-nabiyyin, para nabi-nabi ya. Dan bagi kita nggak ada satu nabi pun yang kita bedakan dengan nabi lain, karena bagi kita semua nabi hakikatnya muslim ya. Dalam Al-Quran berapa kali Allah mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia seorang muslim yang lurus, yang lempeng, dan dia bukan seorang musyrik. Begitu juga ketika Nabi Yakub alaihissalam mau wafat, dia tanya kepada anak-anaknya, nanti kalau aku sudah wafat ya kan, kalian akan menyembah kepada siapa? Ya mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Ishak dan juga Tuhan kakekmu Ibrahim, yaitu Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Jadi bagi kita para nabi itu nggak ada perbedaan Pak, semuanya muslim begitu. Makanya kalau mereka rencana mau rubah Masjidil Aqsa jadi kuil Solomon, Solomon itu kan maksudnya Sulaiman. Emangnya Nabi Sulaiman alaihissalam pengen bikin kuil gitu, Candi Borobudur keles gitu ya? Nggak ada ceritanya. Semua nabi itu kelakuan ibadahnya sama, orang beriman semua, ada rukunya, ada sujudnya, ada berdirinya, sholat begitu loh. Mungkin yang berbeda adalah jumlah rakaatnya ya kan, yang paling akhir sekarang ini sudah paling purna ini ya. Tapi sesungguhnya semua nabi-nabi kalau mereka bikin tempat ibadah namanya masjid begitu, namanya tempat sujud gitu ya, nggak ada ceritanya bikin kuil. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ketika kita berdoa tunjuki kami jalan yang lurus, kita pingin dikumpulkan bersama semua nabi-nabi Allah di jannah kelak nanti ya, tanpa kecuali, baik itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa ya, Nabi Harun ya, Nabi Yakub ya, Nabi Yusuf, semua itu nabi-nabi yang kita yakini telah mendapatkan nikmat karena menempuh jalan yang lurus. Terus kita juga ingin bersama siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilakunya. Dan kita ingin bersama syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah Ta'ala